Film dibuka dengan adegan kejar-kejaran sengit antara dua anggota mafia Rusia dan sekelompok gangster Amerika. Kedua mafia Rusia tersebut berusaha melarikan diri sambil membawa sebuah koper. Tapi pelarian mereka gagal dan keduanya berhasil ditangkap. Dan salah satu tawanan tersebut bernama Yuri, putra mahkota dari bos mafia Rusia. Yuri dan rekannya kemudian diinterogasi oleh para gangster Amerika yang mengincar koper tersebut. Ken, wakil ketua gangster Amerika, mendesak Yuri untuk memberitahukan lokasi kunci kopernya. Tapi karena Yuri bungkam, Ken dengan kejam memerintahkan anak buahnya untuk menusuk temannya Yuri. Dan setelah menggeledah tubuhnya Yuri, Ken akhirnya menemukan kunci yang dicari. Namun saat kopernya dibuka oleh salah satu anak buahnya, lalu yang terjadi... Ternyata Yuri sudah menukarnya dengan koper palsu yang berisi bom berdaya ledak rendah. Akibatnya, Yuri langsung diseret masuk ke markas utama mereka. Here's your chance. Gangster itu sendiri dipimpin oleh seorang abah-abah bernama Ray. Dia langsung mendatangi ruang tempat Yuri diinterogasi secara brutal. Di sini, Ray membujuk Yuri secara halus agar memberitahu lokasi koper aslinya di mana. Ray berjanji akan mengampuni nyawanya Yuri jika dia mau bekerja sama. Yuri yang tidak tahan akan siksaan pun terpaksa mempercayai perkataan Ray, di mana Yuri mengatakan bahwa koper itu disembunyikan di salah satu markas rahasia mafia Rusia. Namun saat Yuri menagih janji keselamatannya, Ray dengan dingin menjawab bahwa dia hanya akan membiarkan Yuri hidup untuk hari ini saja. Let's have some fun, shall we? Adegan pun beralih menampilkan Markus, seorang mantan pasukan khusus yang sedang berlatih bela diri. Dia tinggal bersama adik perempuannya yang sangat dia sayangi bernama Siti. Di mana Siti mengeluhkan kondisi keuangan mereka. Karena Markus sudah lama menganggur, Markus menenangkan adiknya dengan menyebutkan bahwa hari ini ada pihak yang ingin memberinya pekerjaan. Dan sebelum Markus pergi menemui orang tersebut, Siti berpesan agar kakaknya selalu berhati-hati. I'm gonna go put some clothes on. Setibanya di lokasi pertemuan, ternyata pihak yang menghubungi Markus adalah kelompok gangster Amerika. Ken membawa Markus menghadap Ray yang langsung menawarkan sebuah pekerjaan untuk mencuri koper dari brankas yang berada di markas mafia Rusia. Awalnya Markus ragu karena dia tahu seberapa ketat penjagaan di sana. Tapi imbalan uang besar yang dijanjikan Ray akhirnya membuat Markus menerima tawaran itu. Just tell me where the fucking case is. Keesokan harinya, mayat temannya Yuri pun ditemukan terkapar di tengah jalan. Seorang detektif polisi yang bernama Rama pun menduga itu adalah kasus pembegalan. Tapi atasannya yang bernama Jaka yakin bahwa itu adalah tindak penghabisan nyawa. Dalam keraguannya, Jaka kemudian berkonsultasi dengan Paimin, seorang polisi senior. Tapi Paimin merendah dan mengatakan bahwa kemampuan analisa Jaka kini sudah jauh melebihi dirinya. Sementara itu, untuk mempersiapkan misinya, Markus menemui Dimas, seorang peretas handal. Markus meminta bantuan Dimas untuk menembus sistem keamanan markas mafia Rusia. Meski sempat menolak, Dimas akhirnya setuju setelah Markus meyakinkannya bahwa dia hanya perlu memandunya dari jauh, ditambah dengan janji bayaran yang sangat besar. Love you too, Augustus. Singkatnya, Markus pun sudah berada di depan markas mafia Rusia itu. Berkat panduan Dimas melalui headsetnya, Markus berhasil melumpuhkan satu persatu para penjaga hingga dirinya berhasil mengamankan koper tersebut. Clear right now, but sneak faster. Bogey coming at your noon.
Alright, now head west. Clear shot, Marcus. I can't do it. Okay, now where's Margarita? Thank God, that thing bag was strictly for confidence. Selesai dengan itu, Marcus kemudian menghubungi Ray yang memintanya melakukan penyerahan di sebuah gedung terbengkalai yang terletak di pinggiran kota. Tanpa membuang waktu, Marcus segera menuju ke lokasi yang sudah dijanjikan. Just don't forget our fucking deal. You did good, Marcus. Namun sesampainya di gudang itu, bukan Ray yang menyambutnya, melainkan Pai Min sambil mengarahkan pistol ke arahnya. Pai Min meminta Marcus membuka bagasi mobilnya, yang ternyata di dalam bagasi itu berisi tubuh Yuri dalam kondisi kritis. Di sini Pai Min tanpa basa-basi dia langsung menghabisi nyawanya Yuri dengan menembaknya, lalu melapor ke Rama dan Jaka bahwa dirinya baru saja menangkap pelaku pembunuhan. Your prints are all over this car. Pada momen ini terungkap bahwa Pai Min adalah anggota polisi korup yang bekerja sama dengan Ray untuk menjebak Marcus. Dengan tewasnya Yuri di dalam mobilnya Marcus, kelompok mafia Rusia pasti akan memburu Marcus sebagai pelakunya. Menyadari jebakan ini, Marcus menyerang Pai Min dan di saat bersamaan, Rama dan Jaka sudah tiba di lokasi sehingga aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Oh, shit. Jerry Dukova. Saat terpojok, Marcus pun berusaha menjelaskan bahwa dia dijebak oleh Pai Min dan Ray. Sayangnya Jaka lebih mempercayai Pai Min dan dalam situasi terdesak, Marcus berhasil membalikkan keadaan dan meloloskan diri sambil membawa kopernya. None of that matters now. On your knees. Di tempat lain, Ken bergerak cepat menculik Siti untuk dijadikannya sandera. Sementara itu, ketua mafia Rusia sekaligus ayahnya Yuri yang sangat disegani. Dia bernama Arkady. Dia didatangi oleh Pai Min, di mana Pai Min memfitnah Marcus dengan mengatakan bahwa Marcuslah yang sudah menyusup ke markas dan membunuh Yuri secara brutal. Arkady yang mendengar kabar kematian putranya pun sangat murka, di mana Arkady mengerahkan para pembunuh bayaran untuk menangkap Marcus hidup-hidup serta membuat sayembara berhadiah $2 juta bagi yang bisa menangkap Marcus dalam keadaan hidup. $2 million alive. Yes, sir. I'll go get it done. Kembali ke Marcus yang langsung menghubungi Ray untuk mempertanyakan tentang pengkhianatannya, di mana Ray mengaku bahwa dia memang sengaja mengkambing hitamkan Marcus karena kelompoknya belum cukup kuat untuk menghadapi mafia Rusia secara langsung. Ray juga mengancam Marcus untuk menyerahkan koper itu jika dia ingin Siti selamat. Ray! Fuck! Dalam kebingungan, Marcus pun kembali kepada Dimas, di mana Dimas memberitahu bahwa Marcus kini menjadi target sayembara bernilai jutaan dolar. Dan hanya dalam waktu setengah jam setelah sayembara itu dirilis, sudah ada beberapa pembunuh bayaran yang siap akan memburu Marcus. Dimas kemudian menyarankan untuk meminta bantuan Doc, salah satu sahabat mereka yang memang lebih berpengalaman dalam situasi seperti ini. Careful. Yeah, I got it. Sesampainya di kediaman Doc, Marcus menceritakan semuanya dan Doc tanpa pikir panjang langsung bersedia membantu. Di mana Marcus langsung menghubungi Jaka untuk mengatur pertemuan keesokan harinya pada pukul 8 pagi. It's Marcus. What do you want, Marcus? We meet tomorrow morning at 8:30 at the junkyard off the old... I'll be there at 8:30. Okay, Marcus. Jaka yang mendengarnya pun langsung mengumpulkan timnya termasuk Pai Min dan menginstruksikan mereka untuk bersiap mengawalnya dalam pertemuan itu serta tutup mulut mengenai rencana pertemuan tersebut kepada polisi lainnya karena dia masih menyusun strategi dan masih meragukan apakah Marcus bisa dipercaya.
Keesokan harinya, sambil dipantau oleh Doc, Markus menemui Jaka dan timnya di dekat rumahnya Doc. Dan ketika mereka sudah berhadapan, Markus dengan tegas meminta Paimin untuk tetap menunggunya di dalam mobil karena dia tahu Paimin adalah kaki tangannya Ray. Di sini Markus menyerahkan koper tersebut kepada kedua anak buahnya Jaka dan meminta koper itu diborgol ke tangan mereka, mengingat nyawa Siti bergantung pada barang tersebut. Dia juga memperingatkan kedua polisi itu tentang pengkhianatan Paimin. Sama seperti Jaka, mereka lebih percaya dengan rumor tentang 19 juta lapangan pekerjaan ketimbang Paimin seorang pengkhianat. No stops. Setelah kopernya diamankan, Paimin menawarkan diri mengantar kedua anak buah Jaka ke kantor polisi. Sementara itu, Markus menyerahkan diri kepada Jaka demi keamanannya dari pemburuan para pembunuh bayaran, sekaligus mempercayakan keselamatan adiknya pada pihak kepolisian. Tapi saat Rama hendak memborgol Markus, tiba-tiba ternyata orang itu adalah pembunuh bayaran kiriman Arkadi. Dia bernama Subandi, di mana Markus yang tidak ingin ada jatuh korban pun meminta Jaka untuk menunggu sebentar karena dia akan menyelesaikan urusannya dengan Subandi. Sampai akhirnya ketika mereka sudah di tempat aman, keduanya pun langsung bertarung secara brutal. Wasting time here, Marcus. Markus sendiri sempat kewalahan melawan Subandi. Tapi ketika dirinya lengah, Markus merebut pisau Subandi secara diam-diam, lalu mencucuk dirinya hingga dirinya tersungkur dibuatnya. I'm a little disappointed. Di tengah perjalanan, alih-alih menuju kantor polisi, Paimin ternyata membawa kedua anak buahnya Jaka menghadap Ken. Di sini terungkap pula bahwa Rina, salah satu anak buahnya Jaka, adalah pengkhianat juga yang bekerja untuk Ray. Rina kemudian menghabisi Paimin karena Ray sudah tidak membutuhkan polisi tua itu lagi. Lalu dia membawa pergi koper tersebut. It's just business, Dobbs. Have fun dying, Dobbs. Di saat yang sama, seorang pembunuh bayaran wanita bernama Luna menyerang rumah Doc dan menyandranya untuk memancing Markus, dan karena takut membahayakan nyawa Doc, Markus pun menyerahkan dirinya kepada Luna. Namun ketika Luna dan Markus akan bertarung, lalu yang terjadi... Ternyata ada dua pembunuh bayaran lain yang tiba-tiba muncul dan juga mengincar nyawa Markus demi hadiah sayembara. Terjadilah baku tembak dan baku pukul dengan tangan kosong yang sangat brutal di antara mereka semua. Dengan keahlian tempur sebagai mantan pasukan khusus, Markus berhasil menghabisi seluruh pembunuh bayaran tersebut. Setelah kekacauan mereda, Markus bersama Rama dan Jaka menemukan Paimin yang tengah sekarat akibat tembakan Rina sebelumnya. Di sisa nafas terakhirnya, Paimin meminta maaf kepada Jaka atas pengkhianatannya terhadap kepolisian. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Paimin memberitahu lokasi penyekapan Siti dan menyerahkan seluruh bukti kuat terkait kejahatan Ray kepada mereka. Mendapatkan informasi penting itu, Markus langsung bergegas menuju lokasi untuk menyelamatkan Siti. Di lain sisi, Rina yang berhasil membawa koper datang menemui Ray untuk menuntut imbalan atas hasil kerjanya. Namun naas, bukannya mendapatkan uang yang dijanjikan, Rina justru langsung dihabisi oleh Ray yang tidak ingin meninggalkan jejak apapun atas kejahatannya. Just get it over with. Clean up this mess.
Secara bersamaan, Markus yang tiba di tempat Siti disandra dengan amarah yang memuncak. Markus menghabisi setiap penjaga yang ada di sana dengan sangat brutal. It's easy, could you? Sampai akhirnya ketika Markus berhasil menemukan Siti dan hendak membawanya pergi, Ken muncul bersama seorang anak buahnya yang bertubuh besar bernama Todd, di mana Markus meminta Siti untuk pergi duluan, sementara dia memancing Todd dan Ken ke tempat lain dengan mengandalkan pengalaman dan taktik tempur pasukan khusus yang dimilikinya. Markus berhasil menghabisi kedua musuhnya itu. Pada malam harinya, Jaka yang kini memiliki bukti lengkap langsung mendatangi markas Ray. Jaka menegaskan bahwa dia memiliki semua dokumen dan rekaman kejahatannya Ray karena tak ada pilihan lain. Ray yang sudah tua dan sering kesemutan pun akhirnya menyerah kepada kepolisian tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. You're under arrest for corruption, fraud, and murder. This ain't over. The right to remain silent. Sementara itu, Markus yang baru sampai di rumah, dia memberitahu Siti jika dia harus pergi menyelesaikan masalah ini hingga ke akarnya, karena selama Arkadi masih hidup dan sayembara masih berlaku, para pembunuh bayaran akan terus memburu mereka berdua. Don't open the door for anyone, okay? Dengan modal nekat, Markus langsung mendatangi markas utama Arkadi seorang diri dan setibanya di hadapan si ketua mafia Rusia. Markus langsung mengungkapkan kebenaran bahwa pembunuh Yuri sebenarnya adalah kelompok gangsternya Ray. Pada awalnya Arkadi sangat murka dan tidak percaya dengan perkataan Markus, tapi Markus kemudian memutar rekaman percakapan bukti persekongkolan antara Ray dan Pai Min. Dobbs, we will kill Yuri. And once Marcus gives you the case, I'd get Marcus. Your son was working with Baron. Setelah mendengar bukti tersebut, Arkadi akhirnya percaya dan sebagai ketua mafia yang sangat pantang ingkar janji, Arkadi memutuskan untuk berubah target pemburuannya. Di sini Markus menuntut uang sayembara tersebut karena secara teknis Markus berhasil membawa Markus secara hidup-hidup ke hadapan Arkadi, di mana Arkadi yang memang sangat anti ingkar janji. Akhirnya dia pun memberikan satu tas uang sayembara itu sebesar $2 juta kepada Markus. Sebelum Markus pergi, Arkadi bersumpah bahwa jaringan mafianya akan terus memburu dan akan menghabisi Ray meskipun pria itu sudah berada di balik jeruji besi penjara. A deal's a deal. Like a new beginning. Setelah semua kekacauan berakhir, Markus yang tidak pernah melupakan jasa teman-temannya, dia pun membagikan uang $2 juta tersebut kepada Doc dan juga Dimas sebagai tanda terima kasih atas bantuan mereka. Dan beberapa bulan kemudian adegan pun memperlihatkan Markus dan Siti tengah duduk bersama di sebuah restoran mewah. Mereka tersenyum bahagia dan penuh rasa syukur karena berhasil selamat dari mimpi buruk tersebut. Dan kini mereka bisa menikmati hidup dengan sangat tenang. That's how you're gonna talk to your brother? About that free food. What do you want? Dan film pun selesai.